Om Swastiastu. Nama saya Wayan Dianandika, NIM 2019-013-0020, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menerangkan materi tentang presentasi cost estimation yang pertama. Estimasi biaya. Estimasi biaya adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatu proyek. Tipe-tipe estimasi biaya. Yang pertama, estimasi biaya konseptual. Yang kedua, estimasi biaya rinci atau detail dipersiapkan dengan menggunakan gambar lengkap atau spesifikasi. Yang ketiga, estimasi biaya semi rinci atau semi detail. Persamaan pendapatan dan himpunan bagian dari persamaan ini ditampilkan di sini dan akan dirujuk selama studi ini tentang akuntansi biaya konstruksi. Revenue sama dengan cost tambah profit. Construction cost sama dengan direct cost plus indirect cost. Direct cost sama dengan labor ditambah material ditambah equipment ditambah subkontraktor. Indirect cost sama dengan job site general condition ditambah home office general condition. Tipe-tipe estimasi biaya. Yang pertama, estimasi awal. Yang kedua, estimasi terperinci atau detail estimate. Yang ketiga, estimasi semi terperinci atau semi detail estimate. Work breakdown structure atau WBS. Struktur rincian kerja atau WBS untuk proyek tersebut adalah garis besar awal dari item pekerjaan penting yang akan memiliki pertimbangan biaya atau jadwal terkait. Quantity take off atau QTO. Setelah struktur rincian kerja WBS dikembangkan, estimator mengambil kuantitas material secara langsung dari gambar. Estimator menyiapkan quantity take off dengan melakukan pengukuran rinci dan jumlah setiap item pekerjaan yang dipilih tim untuk dilakukan sendiri. Contoh quantity take off atau QTO. Beton diukur dalam suatu satuan meter kubik. Lantai plywood dan sheeting dihitung dalam lembar. Item seperti paku, lem, dempul, dan kawat pengikat tulang dapat dihitung 0 sampai 20 Pareto, di mana 80% dari biaya sudah termasuk dalam 20% aktivitas. Penetapan harga atau pricing. Penyesuaian harga, subkontraktor dan strategi tenaga kerja langsung, struktur overhead job site, dan perhitungan biaya adalah keputusan kontraktor yang akan menentukan estimasi paling tepat untuk kondisi tersebut saat itu. Setelah semua kuantitas selesai dihitung, estimator terus harus mulai menetapkan harga tenaga kerja dan bahan langsung semua. Jumlah material yang telah direkap dimasukkan ke dalam lembaran rekap harga. Pricing self-performing work. Produktivitas tenaga kerja. Tingkat upah tenaga kerja yang menggabungkan tenaga kerja harian dengan mandor, tukang kayu, buruh, dan tukang batu, serta tukang besi semuanya bersama-sama. Produktivitas tenaga kerja diperkirakan sebagai jam kerja atau man-hour atau MH per unit pekerjaan. Misalnya, produktivitas pekerjaan pintu adalah 10 MH per pintu. Ini disebut sebagai unit man-hour atau UMH. Estimasi tenaga kerja dan mencakup biaya-biaya seperti kompensasi pekerjaan, tunjangan serikat pekerjaan, VICA atau jaminan sosial, dan asuransi kesehatan. Penetapan harga pekerjaan yang disubkontraktorkan.
Subkontraktor diundang untuk menawar proyek sebagai satu langkah dari awal dalam proses estimasi. Kontraktor umum harus memperkirakan cakupan kerja subkontraktor di dalam perusahaan untuk menyempurnakan anggaran kasar pada hari pertama untuk memeriksa kewajaran tawaran subkontraktor yang diterima. Job site general condition. Yang pertama, biaya kondisi umum job site proyek bersifat khusus. Yang kedua, mengestimasi kondisi umum job site juga sulit dan berisiko. Yang ketiga, kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek, karena estimasi kondisi umum job site bergantung pada durasi pelaksanaan. Yang keempat, sebuah jadwal internal diperlukan untuk mendukung persiapan estimasi kondisi umum job site. Durasi proyek dipengaruhi oleh beberapa item, yaitu yang pertama, kondisi lokasi, yang kedua, kompleksitas proyek, yang ketiga, pengiriman material dalam jangka waktu lama, yang keempat, cuaca yang diantisipasi, dan yang terakhir, yang kelima, tenaga kerja yang tersedia. Rangkuman estimasi. Sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan semua estimasi pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Bentuk rangkuman estimasi mirip dengan bentuk estimasi lainnya, harus disusun dan digunakan secara beragam. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.